351 di dalam KUHP itu juga jelas ya, sanksi pidananya penganiayaan itu kan bisa 2 tahun 8 bulan Bung Ferdi, ya kan. Jadi tolonglah ke depannya betul-betul itu menjadi satu pelajaran. Apalagi ini public figure yang akhirnya menjadi diperhatikan orang ya dalam informasi-informasi gitu kan. Namanya dunia sosial, media sosial saat ini kan jejak digital nggak hilang, orang kapan aja bisa buka terus nongol lagi kan. Di IG nongol, di TikTok nongol. Jadi miris gitu. Istri dianiaya oleh suami, apalagi ini public figure. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kita berkesempatan Kongko Hukum dengan Bang Deddy. Siap. Sang lawyer. Dulu waktu itu masih kandidat doktor, sekarang udah doktor Haji Deddy. Apa kabar Bang Deddy? Alhamdulillah. Bung Ferdi. Sehat-sehat ya. Lama nggak ketemu ya? Masya Allah. Ini wawancara yang keberapa di Kongko Hukum nih? Ketiga ya? Ketiga kayaknya. Ketiga ya? Apa keempat nih? Dulu ada artis juga di sini. Oh iya. Berarti ini ketiga nih. Ketiga ya. Luar biasa nih. Mudah-mudahan Kongko Hukum semakin berkibar dan semakin mampu untuk memberikan pencerahan khususnya terkait edukasi hukum. Terima kasih Bang Deddy. Masyarakat ya. Jadi biasa lawyer kan memang aktif dalam penanganan sebuah perkara ya. Ini Bang Deddy lagi tanyain perkara apa nih Bang Deddy? Banyak ya? Banyak banget. Aduh. Banyak banget nih. Baru-baru ini kita tanganin kasus yang penipuan penggelapan. Ada salah satu bule juga dari Swiss. Oh, luar negeri nih? Jadi internasional nih berarti Bang Deddy? Naturalisasi. Menikah dengan orang kita kan. Jadi ada hampir 15 M lah digelapin lah gitu. Oh, sama si orang asing ini? Sama orang kita. Oh, kliennya orang asing? Orang asing gitu. Cuman beristri kan orang kita. Oh, berarti kan tetap kepercayaan dari negara Swiss nih. Oh iya. Kuasanya nih. Ini kuasanya umum atau bilingual nih? Kayaknya bilingual nih. Soalnya internasional lain. Ya. Jadi ya saya melihat di berita ini lagi hangat-hangatnya ada public figure. Yes. Public figure ada perlakuan penganiayaan atau apa? Nanti Bang Deddy di TV itu. Iya. Ini memang ada yang lagi hits banget ya. Ya. Ada salah satu sosok public figure, mereka nih menikah baru, sama-sama public figure. Oh, sama dua-duanya public figure. Laki dan perempuan public figure ya? Iya. Oh, oke. Bahkan public figure, artis, pemain sinetron, dan mantan politisi. Waduh. Jadi yang udah istrinya nggak jadi politisi? Udah nggak. Oh, udah nggak aktif lagi. Dulu sempat menjadi anggota DPR. Oke. Mungkin sekarang masih tetap bernaung salah satu partai, tapi sudah tidak aktif lagi di Senayan. Oh, akhirnya masih jadi politisi kemungkinannya kalau ada aktif di partai ya? Kayaknya masih. Oke. Dan kita lihat juga beliau juga punya channel di YouTube. Oh, ada juga. Ada juga. Itu kasusnya tentang apa tuh Bang Deddy? Iya, jadi baru-baru ini wartawan juga banyak telepon ke saya tuh beberapa infotainment. Dia bilang, Bang DJ, gimana tuh abang menyikapi kasusnya apa ya, FM? Oh, oke. VM dan FI. FI gitu. Jadi memang ini sering banget terjadi di masyarakat ya. Kasusnya yang model-model seperti ini, seperti yang sebelumnya. Oke. Ya kan? Inisialnya L dan RB ya, gitu. Itu heboh juga. Nah ini terjadi lagi. Gitu. Ini terjadi lagi. Kita itu padahal ya udah beberapa kali dari perlindungan perempuan gitu ya, Komnas Perempuan sering sekali memberikan edukasi, pemahaman bahwa tolonglah rumah tangga itu dijaga dengan baik, semua kembalikan kepada bersyukur ya kan, kemudian juga
menerima pasangan apa adanya, bukan ada apa. Asik. Nah, ini nih. Oh, ada apanya jadi begini? Nah, iya, kalau ada apanya jadi begini kan gitu. Nah, padahal kan udah jelas bahwa kekerasan tindak pidana di dalam rumah tangga ini kan sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya. KDRT tuh kan? KDRT, penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini terjadi lagi public figure. Padahal public figure itu menjadi role model ya. Harusnya keindahan ya kan, keharmonisan di dalam rumah tangga ini ditunjukkan biar menjadi role model gitu ya, menjadi role model gitu loh. Nah, ini sebetulnya sebelum 1 tahun, mungkin di bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, 4 bulan pertama bucin loh. Seperti itu. Orang bilang bucin. Tapi memang pernikahan yang kesekian tapi dibuktikan dengan keharmonisan mereka. Kita sudah cukup bangga melihatnya gitu. Sangat happy ya. Happy gitu. Tiba-tiba muncul persoalan baru yang mungkin baru kemarin plus pagi ini ramai banget wartawan bertanya, Bang DJ gimana tuh kasus ini? Kasus public figure ini, kasus artis ini. Nah, kalau Bang Deddy ini kenapa? Salah tuh dia apa sih, gimana? Berita yang iya, pas lihat di berita itu ternyata sosok si perempuan ini dan laki-laki ini lagi tidur di hotel. Oh, sama-sama. Entah kejadiannya seperti apa, tiba-tiba si perempuan itu keluar dari kamar lari dan bercucuran darah hidungnya. Oh, di pemberitaan begitu ya? Iya, di pemberitaan begitu. Jadi ada dugaan sementara ya, karena ini juga dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Karena kebetulan si perempuan itu menurut informasi yang beredar, dia keluar dari kamar, kemudian dia langsung telepon hotel minta suruh polisi langsung melakukan proses TKP karena yaitu tadi bahwa terjadi penganiayaan terhadap dirinya. Ini miris sekali Bung Ferdi ya. Iya, yang jadi suami menganiaya istri. Padahal jelas di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pasal 44 ya. Jadi setiap perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga dilakukan oleh suami ataupun sebaliknya dilakukan oleh istri, ini sanksi pidananya nggak main-main loh. Yeah. Di dalam pasal 5-nya jelas sanksi pidananya itu 5 tahun. 5 tahun penjara. Menurut Undang-Undang PKDRT. Undang-Undang PKDRT pasal 44 dan pasal 5. Oke, kalau menurut KUHP agar sesuai hukum tahu juga nih Bang Deddy. Ada umumnya gimana nih? Nah, kalau umumnya kan jelas. Jadi 351 di dalam KUHP itu juga jelas ya, sanksi pidananya penganiayaan itu kan bisa 2 tahun 8 bulan Bung Ferdi ya kan. Jadi tolonglah ke depannya betul-betul itu menjadi satu pelajaran. Apalagi ini public figure yang akhirnya menjadi diperhatikan orang ya dalam informasi-informasi gitu kan. Namanya dunia media sosial saat ini kan jejak digital nggak hilang, orang kapan aja bisa buka terus nongol lagi kan. Di IG nongol, di TikTok nongol. Jadi miris gitu. Istri dianiaya oleh suami, apalagi ini public figure. Padahal undang-undang yang PKDRT ini kan jelas dinaikin loh. Dari sanksi pidana KUHP yang 351 itu naik dari 2 kali lipat. Nah, ini itu kan sebetulnya tujuan kenapa sanksi pidana sampai tinggi itu kan udah jelas. Yang pertama adalah supaya memberikan satu efek jerah terhadap pelaku dan supaya tidak terjadi. Ini himbauan sebetulnya untuk para masyarakat itu khususnya kaum laki-laki agar memang tidak melakukan hal ini. Kenapa jadi tinggi? Bukan karena sadis atau pembalasan dendam, supaya tidak terjadi. Memang konsep teori hukum pidana kita memang pembahasan, ya kan. Tetapi dalam hal ini kita lebih fokus bahwa supaya jangan terulang kembali, Bung Ferdi. Betul. Dan ada juga nih teori tujuan hukum yang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Nah, jadi barangkali nih dengan si pelaku ini mendapatkan satu hukuman atau sanksi pidana tadi 5 tahun atau 2 tahun 8 bulan ini, barangkali itu dia tidak akan melakukan perbuatan itu kembali, Bung Ferdi. Dan dalam konteks tujuan hukum pidana tadi, kepastian hukum bisa dirasakan oleh si korban gitu loh. Keadilan bisa didapat gitu loh. Kalau manfaat, ya belum tentu juga. Mungkin belum tentu juga bermanfaat kalau dia dikurungin kan. Paling nggak ada keadilannya ya. Paling tidak keadilan dan kepastiannya itu
teorinya Thomas Hobbes. Ya. Gitu. Mantap Bang Doktor, ya kan? karena pada dasarnya bahwa tujuan hukum ini, misalkan kita mau memenjarakan si suaminya, ini kan adalah tujuannya adalah bagaimana terciptanya satu kebahagiaan dan kedamaian. Itu sebetulnya itu supaya tidak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi lagi. Apalagi dalam konsep Islam kan jelas bahwa rumah tangga itu kan dibina dengan tujuan untuk sakinah, mawaddah, warahmah, untuk saling melengkapi, Bung Ferdi. Ingat Aristoteles bilang kita ini makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi sudah ditakdirkan oleh Tuhan, istri punya suami yang laki-laki menikahi perempuan, begitu pun sebaliknya, ini hanya untuk saling melengkapi. Kalau dalam proses perjalanannya ada kekurangan, jadi maklumilah. Namanya pasangan itu kan untuk menyempurnakan kekurangan yang satu dari yang lain, ketutup dan masing-masing bisa sinergi lah ya. Sinergi begitu Bung Ferdi. Oke Bang Deddy, makasih nih pencerahannya agar soal hukum yang berita di hot ini juga dapat pencerahan atas informasi-informasi yang sedang beredar di media. Oke Bang Deddy, terima kasih. Tapi poinnya Bung Ferdi sekali lagi ya, hindarin kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dia pesan Bang Deddy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video hukum berikutnya. Makasih Bang Deddy, thank you. Oke, itu moto Bang Deddy. Oke, thank you. Bye.